Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di sesi video saya kali ini. Nah, kali ini saya ingin membacakan dan memperlihatkan video kepada teman-teman. Ini adalah ada pesan dari seseorang ya, subscriber channel YouTube ini, mengirimkan kepada saya seorang artis yang bernama Rizky Bilar. Ternyata beliau untuk mendapatkan kesuksesannya selama ini, beliau itu karena rajin bersalawat. Nah, bagaimana kisahnya? Oke, sebelumnya ya, kita lihat dulu video berikut ini ya. Sholawat ini kurus dibeli nih setahun lagi. Dan udah cocok lah ya. Anjay, tahun depan punya gue beli ini. Allah, kata gue bilang. Jadi itu yang gue solawatin dari bulan 10 sekarang ke bulan 5 awal gue akhirnya punya. Kita membuktikan bahwa segala sesuatu tuh bisa asal kita mau berusaha. Gue sih dari dulu selalu kuncinya satu, gue selalu mesolawatin apa yang gue pengen. Dan akhirnya ini nggak sampai setahun gue bisa punya ini. Oh bener kan? Bener kan? Real. Salah terima ya. Makasih ya. Salah terima berarti resmi ya berarti. Berkat kerja keras kakak. Berkat. Amin. Tapi gue mau ganti yang warna merah, boleh ya? Oh boleh, Boleh. dengan senang hati kok. Tapi kita itu merah. satu klub. Warna merah. Kan gue merah semua kakak. Habis masuk angin tuh, Mas. Kerok ya. Masuk angin. Udah, makasih guys. Oke, bagaimana teman-teman, sudah lihat ya videonya ya. Nah, saya membacakan dulu pesan tulisan tentang Rizky Bilar ini. The power of salawat. Jangan tinggalkan membaca salawat kepada Rasulullah SAW, karena bacaan salawat itu merupakan kunci segala kebaikan dan pintu segala keutamaan untuk agama, dunia, dan akhirat. Testimoni Mas Rizky Bilar, repost Rizky Bilar Ahasef. Oh, jadi ini yang di di post ulang dari Rizky Bilar ya. Halu lu halu. Iya, gue memang suka halu. Gue dari dulu suka bermimpi dan menghayal. Suatu saat gue bakal begini, gue bakal begitu, gue bakal punya ini, gue bakal punya itu. Dulu juga gue dianggap halu sama teman-teman sekolah saat gue bilang suatu saat nantinya gue bakal muncul di TV, bakal jadi artis. Gue sempat menghayal bisa punya lagu sendiri. Gue bermimpi bisa bekerja sama di satu program TV atau sinetron dengan artis top. Ini artis top itu. Gue bermimpi bisa bekerja sama di satu program TV ataupun sinetron dengan artis top ini ataupun artis top itu. Ketika mulai masuk dunia entertainment pun gue masih menghayal. Salah satunya, kapan gue dalam sehari bisa dapat beberapa program ya. Dan semua itu akhirnya terwujud satu persatu. Halu yang jadi kenyataan atas izin Allah pastinya. Dan dari dulu gue selalu salawatin apa yang gue pengen. Lewat depan rumah orang, gue salawatin dengan menyentuh temboknya. Dan di atas contoh video yang gue sendiri baru ingat setelah diingatkan, kalau gue pernah mensalawatkan mobil sport impian yang dari dulu gue haluin. Tapi karena berhubung dulu belum ada kesempatan lihat langsung atau menyentuh, gue cuma bisa doa doang. Baru sekitar 7 atau 8 bulan lalu lah akhirnya gue bisa lihat langsung setelah diundang oleh Ko Basuki Surojo di kantornya. Kesempatan itu gak gue lewatin. Gue langsung salawatin sambil ngehalu dengan entengnya. Gue bilang, kok tahun depan ini saya beli ya, saya salawatin dulu sekarang. Dan hanya dalam waktu 7 bulan dengan kehendak Allah gue mampu ngewujudin hasil dari kehaluan gue. Hasilnya rumah impian plus mobil impian sama dengan alhamdulillah cash tanpa riba dengan izin Allah pastinya. So, jangan malu bermimpi terlalu tinggi, bahkan sampai dianggap halu sama orang lain. Halu ini maksudnya kalau orang-orang, mungkin orang di Malaysia nggak ngerti ya. Halu adalah halusinasi ataupun menghayal yang rasanya itu hanya impian, hanya hayalan, tapi
kemungkinan akan susah tercapai, susah terwujud begitu. Jadi itu maksudnya halu ya. So jangan malu bermimpi terlalu tinggi, bahkan sampai dianggap halu sama orang lain. Yang malu itu ketika kita cuma bisa mencibir kesuksesan orang lain, sementara kita nggak ngelakuin apa-apa dan justru tertinggal jauh di belakang orang itu. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari cerita gue ini. Terakhir, nggak ada yang abadi di dunia ini bro, semua cuma titipan. Kapan aja Tuhan bisa ambil. Maka sekali lu dikasih kesempatan hidup, diberikan keberkahan, manfaatin sebaik mungkin agar lo bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Dan selalu ingat bahwa nggak semua hal yang kita ingin bisa tercapai semua. Kalau semua hal yang kalian impikan tercapai, nggak ada lagi nantinya yang ikhlas, nggak ada lagi nanti kata ikhlas. Begitu. Rizky Billar, seorang artis muda yang tengah naik daun. Oke. Nah, ini pesan dari seseorang menyarankan saya agar menampilkan ini di ruang publik ataupun di media sosial. Nah, saya memutuskan untuk menampilkannya lewat YouTube karena penontonnya bisa lebih banyak dibanding dengan Instagram gitu. Jadi memang sejak dulu ya, masalah salawat ini adalah pro dan kontra. Saya pun sejak awal membuat video itu selalu banyak yang nyinyir, banyak yang selalu mengomentari secara negatif terhadap saya. Tapi bagi saya membuat video-video semacam ini adalah cara saya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi keberkahan kepada yang lain, bagaimana agar yang lain juga ketika mengalami kesusahan ataupun permasalahan-permasalahan hidup bisa menyelesaikannya dengan cara-cara amal agama. Ya. Mungkin mereka-mereka yang nyinyir di luar sana ya merasa bahwa mereka tidak pernah punya masalah. Tetapi coba kalau mereka dihadapi masalah-masalah yang pelik ya, ataupun ingin mencapai sesuatu tapi nggak tahu gimana caranya. Dan mungkin kalau mereka sudah mencoba, mereka nggak berani nyinyir lagi. Ya, coba misalnya Anda sudah berobat kemana-mana, punya penyakit kanker, kelenjar getah bening misalnya, ya, Anda berobat kemana-mana nggak sembuh. Lalu ternyata ada pengobatan yang ampuh dengan salawat. Awalnya lu nyinyir, nggak boleh mensalawatin sesuatu itu bid'ah, dosa, begini macam-macam lu nyinyir lu. Ya, kemudian nggak taunya lu coba, akhirnya penyakit lu sembuh. Meminta kepada Allah itu ya tidak salah. Yang salah itu adalah apabila kita berharap kepada manusia. Judulnya sekarang kan berdoa, ya. Bukan salawat itu maksudnya minta dunia saja, bukan niat salawat untuk dunia, bukan. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kitanya dengan wasilah salawat. Ya, tidak terkabul doa seseorang kalau tidak dibarengan dengan salawat. Jadi salawat itu adalah kunci terkabulnya doa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini judulnya doa, bukan salawat itu digunakan untuk perkara-perkara yang cinta dunia atau perkara-perkara duniawi atau hal-hal yang lain lah gitu. Tidak. Kalau Anda berdoa dengan tujuan minta dunia, boleh nggak? Ya boleh. Ya Allah, mudahkan aku biar aku lulus kuliah ya Allah. Itu kan dunia tuh. Boleh. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, aku ingin punya rumah sendiri, mudahkan aku bisa membeli rumah ini. Boleh nggak? Ya boleh. Namanya mintanya sama Allah kok. Minta sama Allah masa nggak boleh? Ya. Yang nggak boleh itu Anda pingin mobil, ya Allah. Nah, pingin mobil tapi mintanya kepada pesugihan, mintanya kepada menyembah batu, menyembah selain daripada Allah, itu nggak boleh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dari versinya kisah Rizky Billar ini kita mengambil kesimpulan, ada suara-suara yang kita mengambil kesimpulan bahwa bersalawatlah yang banyak agar rezeki kita dimudahkan dan agar urusan kita dimudahkan oleh Allah. Oke, sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman. Mohon maaf ada suara di rumah saya, ada suara mobil ya. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat bisa untuk mengirimkan kisah keajaiban salawatnya ke WhatsApp dengan nomor 0812
77162924924 di WhatsApp dengan nomor 0812 771629249. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.